Ramon Tanque menunjukkan kebengisannya pada fase penyerangan yang dilakukan Persib lewat beberapa kali memenangkan duel udara hasil umpan crossing yang dilakukan rekan-rekannya. Persib pun sangat amat brutal. Berdasarkan data statistik, Persib menghasilkan 30 kali shots, yang menariknya hanya satu membuahkan gol. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan Bangkok United dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan Liga Champions Asia 2. Gol Persib dicetak oleh Ramon Tanque. Kemenangan ini membuat Persib berada di puncak klasemen, diikuti Bangkok, dan lolos ke babak selanjutnya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Persib di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Kali ini Boyan Hodak menempatkan Uliam mengisi sayap kiri, sedangkan Bergwinho mengisi sayap kanan. Double pivot ada Luciano Goicoechea, McLeod, attacking midfielder alias nomor 10 diisi oleh Tom Haye. Di depannya ada Ramon Tanque. Kemudian Bangkok United gunakan pola 1-4-4-2 atau bisa juga berubah menjadi 1-4-2-3-1. Pertama, dari sisi Persib Bandung, pada fase penyerangan mereka akan menciptakan yang namanya dinamika. Uliam Baros mengisi sayap kiri, tak sedikit ia bergerak masuk ke dalam inverted kawan-kawan. Bahkan tak sedikit sering beririsan dengan posisi Ramon Tanque sejajar. Lalu karena Uliam Baros masuk ke dalam, di tepi kelebaran sebelah kiri dari Persib akan dijelajahi oleh Eliano. Nah, untuk mendistribusikan, untuk menjalankan sistem tersebut, salah satu cara yang dilakukan Persib mensuplai bola lewat gerakan Tom Haye yang dropping turun ke bawah lebih dalam, yang irisannya dekat dengan positioning dinamika yang sudah ditampilkan oleh pasukan Boyan Hodak. Dinamika yang tadi, Eliano di kiri, Uliam Baros beririsan dengan Ramon Tanque. Uliam Baros ini krusial banget kawan-kawan. Aku pun berpikir kenapa Boyan Hodak meletakkan posisi Uliam Baros di sayap kiri. Karena pada dasarnya kita sering disajikan oleh Boyan Hodak itu Uliam Baros bermain di sayap kanan. Karena di sayap kanan luar biasa lah. Dimensi, dentuman, variasi, kreativitas yang dimiliki oleh Uliam Baros. Ternyata Uliam Baros diletak oleh Boyan Hodak di sayap kiri punya alasan kaitan sama taktikal yang ditumpahkan oleh Bangkok United. Nah, aku harap kawan-kawan sudah menonton ulasan pertama pertandingan Persib menghadapi Bangkok di Thailand. Karena ada salah satu pendekatan Bangkok yang kita garis bawahi. Apa itu? Yes, pada fase penyerangan dilakukan Bangkok, terkhusus sayap kanan mereka, kawan-kawan, di area kanan permainan Bangkok, gelandang sayap mereka akan bergerak masuk ke dalam. Itu untuk mengikat fullback kiri yang dimiliki Persib. Oke, ketika sayap kanan dari Bangkok masuk ke dalam, fullback mereka akan mengeksplorasi. Ini kebalikan dari dinamika Eliano dan Uliam Baros tadi. Oke, ketika itu dilakukan oleh Bangkok, maka butuh lagi penebalan yang dilakukan oleh tim yang bertahan, atau dalam konteks ini Persib Bandung. Nah, tentu butuh yang namanya support lewat sayap kiri mereka. Nah, jadi beralasan Uliam Baros sangat amat kuat defensifnya, bukan hanya penyerangan. Nah, coba lihat Uliam Baros, kadang dia beririsan dengan 4 pemain belakang yang dimiliki oleh Persib Bandung, sehingga seolah-olah Persib pakai 5 pemain. Nah, ketika Uliam Baros rajin melakukan pergerakan mundur, opsi yang dilakukan oleh Bangkok memanfaatkan dinamika yang kita katakan tadi tidak menarik, tidak kuat. Walaupun ada satu momen kebocoran, itu ya di akhir-akhir pertandingan lah ya, sebelum Persib menciptakan gol. Uliam Baros agak sedikit bergerutu juga mempertanyakan rekan-rekannya bagaimana memperhatikan defensif yang dibangun. Ya, artinya itu sebuah contoh bagaimana kekuatan yang dimiliki Bangkok di sektor penyerangan sebelah kanan mereka lewat dinamika yang kita maksud. Selebihnya, masuk babak kedua, Persib pun sudah settle, sudah paham, sudah semakin mantap, sudah semakin disiplin untuk bisa mengeliminasi apa yang dilakukan oleh
Bangkok United. Jujur kawan-kawan, pada pertandingan ini Persib babak pertama full menyerang. Enak kita melihatnya karena menyerang. Oke, untuk Bangkok United permainannya jujur kita sudah membahas saat Persib main di Thailand nggak menarik juga permainan Bangkok. Sama saat di Bandung ini juga GBLA juga tidak menarik. Aku memperhatikan mutar-mutar ini permainan Bangkok. Kita bicaralah dulu terlepas mereka sudah lolos ke babak selanjutnya mau bagaimanapun hasilnya. Tapi yang enggak oke-oke juga. Sudah mentok sebelah kiri, mereka passing lagi. Pindahkan ke sebelah kanan. Sebelah kanan mentok, mereka passing lagi. Mutar-mutar. Jujur, jadinya nggak menarik. Hanya perlawanan itu muncul dari Persib Bandung. Sedangkan Bangkok United tidak menghasilkan sesuatu yang spesial. Dan kita pun melihat di beberapa pertandingan yang dilakoni Bangkok, kalau aku tidak silap ya kawan-kawan, 4 pertandingan terakhir Bangkok hasilnya imbang. Nah, artinya ini memang sedang struggle juga Bangkok United. Nah, bicara tentang how to yang ditampilkan oleh Bangkok United dan itu menjadi concern kita, jujur sangat amat mengecewakan. Tidak menunjukkan bagaimana level Liga Thailand yang konon katanya Liga Thailand menjadi salah satu liga yang terbaik yang berdasarkan data iya. Tapi kualitas yang mereka hasilkan itu di atas lapangan kayaknya Liga Indonesia yang diwakili oleh Persib Bandung layak loh ini di posisi yang sejajar juga dengan Liga Thailand. Kita bicara apa yang terjadi di pertandingan ini, walaupun ada yang mengatakan ya bang itu kan faktor karena Bangkok pun sudah lolos jadi mereka pun nggak ngotot. Nah ini bukan bicara kita di sini aja di Bandung, tapi saat kita bicara Bangkok main di negara sendiri di Thailand kandang mereka nggak menarik juga. Di saat nggak menarik ada satu yang menarik dari Bangkok, apa itu? Penjaga gawangnya namanya Kamai. Kamai berhasil memblok 7 kali. Ya, 7 kali upaya yang dilakukan oleh Persib. Ada yang terbantu juga dengan tiang kawan-kawan. Mistar ada 4 kali diselamatkan gawang dari Bangkok United. Ini gila-gilaan lah Persib Bandung. Jika kita elaborate untuk di babak pertama, Persib ada menghasilkan 22 tendangan. Ini kita bicara babak 1, 10 tendangan melenceng, tendangan ke gawang 6, tendangan atau bola di blok 6, tendangan mengenai mistar 3. Nah, kalau di babak kedua Persib mengalami yang nama penurunan. Mereka menghasilkan 8 kali tendangan, 4 tendangan melenceng, 3 tendangan ke gawang, 1 bola di blok, 1 tendangan mengenai mistar. Udah menurun lah Persib di babak kedua. Kemudian yang kedua, aku pun menyoroti bagaimana lemesnya pemain Bangkok di saat pemain Persib mengajak duel-duel udara. Terkhusus saat Persib mengarahkan bola itu ke Ramon Tanki. Ramon Tanki bengis banget saya kulihat. Dikasih bola ke dia, tanduk pemain back dari Bangkok United tidak mampu mengkonsolidasi apa yang coba dilakukan oleh Persib itu. Dan yang ketiga, berhasil menciptakan sebuah gol lewat umpan yang dilakukan oleh Berguinho ke posisi Ramon Tanque. Jadi kesimpulannya pertandingan ini ya Persib layak memenangkan, banyak sekali peluang dan yang perlu diasah selanjutnya yaitu efektivitas klinikal yang dimiliki oleh Persib Bandung. Jika kita bicara kalkulasi harusnya Persib berapa bisa menciptakan gol pertandingan ini, setidaknya 4 nih. Udah matang lah itu, udah mentah, udah bersih didapatkan oleh Persib Bandung. Tetapi karena tidak klinikal yang tadi, ya maka Persib Bandung pun perlu lebih effort untuk memenangkan pertandingan ini sampai dengan 90 menit. Pada dasarnya ketika kita lebih cepat meng-kill the game, menyelesaikan pertandingan lewat banyaknya gol, itu kan salah satu langkah juga sebenarnya untuk pemain-pemain pun bisa melakukan recovery, bisa menjaga intensitas permainan untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Nah, akan tetapi jika kita tidak mampu menyelesaikan sebuah pertandingan dengan cepat, nah disitu kan tetap kita diperas stamina, konsentrasi, dan ya salah satu pendekatan yang harus dilakukan selanjutnya yaitu melakukan pergantian pemain. Hal-hal seperti ini nih penting untuk Persib Bandung di level Asia, bagaimana menyelesaikan cepat pertandingan agar selanjutnya bisa mengontrol
irama yang terjadi. Dan di babak kedua ketika Bangkok United pun sudah banyak menguasai bola, mereka pun lagi dan lagi tidak menciptakan kreasi yang jelas mau serangan seperti apa. Bagaimana pertahanan yang dibentuk oleh Persib Bandung luar biasa ya. Di babak kedua pun dilakukan pergantian, dimasukkan Julio Cesar, main itu Barba, Matri Cardinal dan sebagainya, luar biasa lah. Sistemnya, rigidnya, skemanya hampir sama. Cara-cara Persib Bandung ketika mereka sudah unggul di level Asia, memadatkan, menyulitkan pertahanan tersebut. Dan ya, ujung-ujungnya menang. Selamat Persib Bandung, selamat Boyan Hodak, selamat pemain-pemain Maung Bandung. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.